Hai, lagi pada apa nih? Waduh, emang nih di akhir minggu ini ya, suasana tuh menyenangkan banget gitu ya, karena sudah, apa ya kenapa? Loh ini bukan akhir minggu, hari apa nih? Oh ini Selasa. Aduh, gue tuh perasaannya tuh ya, akhir minggu aja. Ya gue setiap hari tuh ngerasa akhir minggu ya, karena di akhir-akhir minggu tuh kan orang pada seneng gitu ya, "Wah pada asik besok libur," pokoknya senang deh, gue heran ya, kenapa pada seneng gitu? Emang kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kenapa? Lelah? Banyak apa? Banyak pikiran? Ada tagihan gitu? Diketawain nih entar sama ini. Ini teman gue, Bo. "Udah ah, lu lagi ngapain nih di hari Selasa gini? Lu kagak bete kan? Lu pengen cepet akhir, minggu gitu, pengen cepet rebahan, tidur, udah biarpun lu sambil kerja, lu juga tetap bisa rebahan. Sebenarnya bukan fisiknya yang rebahan, lu bisa kok hati lu, pikiran lu rebahan dan serasa di akhir minggu gitu loh, guys. Udah ngopi sama gue nih kopi gue udah deket gue sekarang, nggak jauh-jauh gue ngambilnya. Ayo ngopi dulu biar enak, nyaman, seperti akhir minggu. Kosong, gak mau nggak hari Senin, Selasa, Rabu, pokoknya gue mah selalu kosong kopinya. Ya memang begitulah karena, Fitri ini ya tidak punya apa-apa dan memang dia kosong kayak kopi gue, gelas kopi gue kosong supaya otak nggak penuh. Kita bisa menampung segala macam informasi-informasi dan tidak membebani. Serius amat gue ngomong. Gitu guys, dan di channel ini nih, Cahaya Fitri ini ingat ya, Cahaya Fitri ini bukan punya gue ya. Dia itu punya yang ada di dalam diri kita, yang kita sekarang nih nafas karena siapa, itu punya dia, ya enggak? Setiap orang tuh pasti punya, lu tuh pasti punya cahaya-cahaya itu. Lu aktifin dong cahayanya itu, jangan lu redupin dengan lu galau, aduh bete, aduh, gitu lemes kerja kagak semangat, aduh ada bos gitu ya kan, aduh ada orang tuh lagi males gue. Kenapa emangnya? Hadapin aja semua yang kira-kira itu menurut lo kagak nyaman. Udah sekarang nih gue tuh perasaan gue tuh selalu akhir minggu ya. Gue tuh seneng banget gitu ya kan. Ya gimana nggak biasanya kalau hari-hari Sabtu, Minggu tuh banyak acara ya nggak sih? Acara yang lamaran lah, terus acara ulang tahun lah, acara nikahan lah kalau pas musim nikah ya, nikah aja udah musim ya, mhm, yang apa namanya, habis sawal lah gitu ya kan, iya, ya itu memang paling aduh ditunggu-tunggu sama para, yang sudah pada punya pasangan ya, pengen dilamar ya. Wah ngomong-ngomong dilamar nih guys ya, aduh lu harus tahu nih ya, gue bisa merasakan menjadi seorang ibu gitu ya kan. Terus juga bisa merasakan sebagai seorang anak gadis atau seorang anak lajang kita ya, bagi yang punya anak laki-laki atau yang punya anak perempuan doang atau yang punya anak laki dan perempuan dan lu sebagai laki-laki yang mau melamar anak orang dan lu sebagai perempuan yang akan dilamar sama pasangan lu ya, sesuai, keinginan lu gitu ya kan. Nah, ini lu perlu perlu perhatiin nih ya, aduh gue mau ngomong ini sedih tapi bahagia gitu ya. Lu tahu nggak, gue tuh sempet ya, ya survei kecil-kecilan ya, ya belum tentu ini akurat ya, gue kagak karena gue nggak bikin data yang banyak, sampel-sampel kagak sih, gue sih cuma ya kecil-kecilan lah, gue cuma, ibu-ibu yang gue kenal gitu ya, gue ngambil 10 doang, 10 orang gitu ya. Dari 10 orang itu 2 orang yang ngerasa biasa-biasa aja ketika anaknya dilamar, "Gimana Bu?" "Ya biasa aja, ya memang udah ya begitu mau gimana." Tapi yang 8 orang nih ngomongnya, tarik nafas dia, "Iya saya sedih," katanya gitu, "dia anak saya yang saya dulu ditimang-timang, saya sayang-sayang, mau diambil orang." Itu menurut dia sedih ternyata gitu ya kan. Dia ingat apakah nanti dia itu, mendapatkan kasih sayang yang sama gitu ya. Wah itu gue terenyuh, ternyata 8 orang mengalami itu. Nah gue pertanyaan nanti nih, kelak nih, gue kan punya anak 2 gadis ya, gue entar bagian yang mana? Gue biasa-biasa aja kah? Atau gue, lebay gitu ya, "Aduh gue dulu udah ini," ya gitu. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana kalau gue kayak gini karakternya? Lu emang tahu karakter gue? Kira-kira gimana coba? Gue nangis kan, enak aja, nangis tahu nggak gue pasti. Nah jadi
Ya gue gini mungkin ya, gue ngerasain ke diri gue aja. Gue yakin si ibu itu tuh sebenarnya, nangisnya tuh nangis bahagia, sedih tapi ya bahagia, ya momen yang indah. Dia melihat anaknya yang dulu dia lahirkan dari bayi ya, apalagi dalam kandungan dia rasakan kasih sayang itu ya. Sekarang kasih sayang itu akan diambil gitu ya kan, sama orang lain gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu, pasti sedih lah, pasti sedih. Yang dulu saya, mandikan, timang-timang, suapin, terus kemudian kadang kita suruh beli ini, beli itu. "Nah ini Nak, Dek ini," atau biasa kita panggilannya apa ya buat anak kita, "Kak ini ya," gitu. Tiba-tiba, nah, terus lalu dia tidak ada di rumah gitu. Itu sebenarnya guys, untuk para orang tua ini, bukannya dia, apa ya, bukan dia, sedih tidak menerima, tapi dia bahagia, terharu, itu sedang menaikkan level cintanya dia gitu loh ya. Walaupun nanti dia pergi entah dibawa suaminya kemana gitu ya. Tapi itu meningkatkan rasa cintanya dia gitu ya, yang sangat dalam banget gitu. Nah, untuk para, gadis nih yang, akan menikah ini, ketika lihatlah ibumu, jangan lu sibuk aja lu mikirin baju pre-wedding lu gitu ya, lu senang-senang sama cowok lu, pergi mah." Ibunya cuma bengong, air mata netes, sedih ibu lu tuh, cuma diumpetin sedihnya ya. Lu apain? Lu peluk dong. Jangan sampai dia ngerusak, dia tuh menahan air mata, dia nggak mau ngerusak make up lu gitu loh, nggak mau merusak juga make up dirinya dia supaya tampil oke, gitu. Ya, jadi lu harus bisa gimana caranya, perhatiin ibu lo ya, ya. Lu dekaplah, ibu lu tuh hanya butuh dipeluk kok. "Mah, Bun, Kakak nggak kemana-mana, Kakak tetap ada sama Bunda." Gitu. Ya, ini gue nangis tuh temen gue gini aja udah sedih gitu ya kan. Nih, dan buat elu, para, laki-laki ya, lu perhatiin calon istri lu ketika mau berpisah, dia juga sedih. Mertua lu gitu ya, calon mertua lu. Gimana caranya? Lu walaupun lu bawa ya, bahwa itu udah tanggung jawab lu, bukan berarti lu, atas perintah lu, apapun si istri lu tuh ya, enggak, biarkan bebaskan dia bagaimana dia dengan ibunya, tetap bisa bertemu gitu loh ya. Ya, pinter-pinterlah itu, sebelum pernikahan itu ya tahu pengetahuan-pengetahuan soal ini. Jadi kamu mengerti tentang orang tuanya, mengerti tentang, calon istri kamu, karakter keluarganya, saudaranya semua ya, bikinlah itu semuanya selaras, harmonis. Walaupun kita nggak ada yang sempurna ya kan, tapi ketidaksempurnaan itulah lu bisa menyikapinya gitu loh. Kalau udah sempurna mah gampang. Ketika kita nggak ada kesempurnaan itu ya, nggak sesuai keinginan kita, ya itulah lu harus bisa menyikapinya bagaimana mengontrolnya itu. Sama, begitupun yang, anak laki-laki bagi bundanya pun sama, harapannya dia yang selalu udah besar, dia bisa melindungi ibunya, ternyata sudah harus melindungi istrinya juga, persaingan nanti antara ibu, apalagi, yang punya anak laki, merasa ini anaknya dia, harus dia duluan gitu ya, istrinya cemburu gini, nah itu jangan ya guys ya. Coba bagaimana kamu bisa memahami si ibu ini, yang dia seorang ibu lemah, lembut gitu ya. Dia butuh kamu kadang, kamu sudah laki-laki yang kekar, gagah, secara fisik, tenaga, ya. Tapi kamu di mata ibu kamu tetap kayak anak kecil gitu loh. Peluk dia, hanya butuh dipeluk dok. Nah, untuk para suami ya yang masih ada ya istrinya otomatis ya, peluk peluk para suami istrinya. Dia sedih, itu pun anak kalian berdua, dia sedih betapa dia kasih sayangnya terhadap anaknya tiba-tiba diambil, bilang, "Tenang Bun, Mah, ada ayah di sini, nanti kita sering jenguk ya." Ya kan? Dukung gitu loh, peluk gitu. Oke, temenin dia, gitu guys. Lu kalau suka ini subscribe dulu ya, kita bahas, selanjutnya. Jadi, sederhana aja sih ya, pengertian peka. Jadi buat lu yang mau ngelamar anak orang, buat lu yang, udah siap menikah, siapkan semua segala mental ya, nggak hanya mental diri lu, tapi mental keluarga lu masing-masing ya,
perhatikan ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, semuanya. Karena mereka itu terbiasa bersama, tiba-tiba pergi. Itu rasanya tidak nyaman. Bikinlah bagaimana tetap guyup dan harmonis, baik kedua belah pihak. Oke guys, subscribe lah. Aduh seneng banget gue, aduh gue tadi ngomongnya pengen nangis, ngopi dulu, nggak punya apa-apa ya.